nggak ribet motong, nggak ribet Iya. masak, tinggal belanja sepaket berapa, udah jadi. Iya. Sama sekarang kan lagi tren-tren daging stick ya, yang Nah, gitu-gitu ya. gitu. Semua menjadi mudah. Mari mencari tentang kita. Sama sekarang kan lagi tren-tren daging stick ya, yang Nah, gitu-gitu ya. gitu. Itu juga salah satu potensi market Goopers Betul. yang memang nantinya bisa menjadi market dari hewan ternak sebetulnya. Jadi kita semakin lama semakin sadar ya bahwa kebutuhan protein dari hewani itu kan ternyata memang mempunyai cara tersendiri nih, kayak misal stick sekarang udah variasi udah banyak nih Kang. Terus dilihat nih warung-warung tenda sop kaki juga, waduh banyak tuh. Betul, Kang. Mie kocok menggunakan bahan dasarnya peternakan ya, dari kaki sapi. Kemudian bakso dari daging sapi kan, ya enggak apa, sate juga termasuk, ada sate sapi, ada sate ayam, itu kan apa ya, bahan-bahan olahan turunan dari industri peternakan Goopers. Jadi ya jangan khawatir ya, sebetulnya kalau kita memang ingin menekuni di bidang peternakan dan kita istilah Sunda leukeun gitu nya Kang ya. Betul. Leukeun teh ya insya Allah yang itu semua itu pasarnya sudah bisa ada gitu. Nanti pun kalau memang kita bisa bergabung dan bersinergi dengan ekosistem kita pun, ini nanti bisa kita kembangkan secara bersama-sama gitu. Nah Kang, berkaitan dengan tadi kan kita cara untuk meningkatkan produktivitas tadi kita bahas nih. Nah sekarang nih di sektor sisi produksinya Kang. Iya. Nah gimana nih kira-kira kebutuhan pakan seperti apa yang nantinya bisa menghasilkan outputnya yang bisa bersaing gitu. Nah ini kan merupakan satu tantangan tersendiri juga tuh Kang. Iya. Jadi untuk dapat output yang baik, jadi kebalikan ya, semakin rendah input semakin besar output gitu kan. Jadi kalau misalnya inputan itu dengan nilai-nilai rendah, jadi kita punya nanti pas kalau misalnya ada bootcamp ada apa gitu ya, kita cerita bahwa tiap apa yang kita temui di Lapangan. Di lapangan terkait dengan inputan buat bahan baku pakan. Ya. Itu kan kita ada nilai nutrisinya, Betul. ada berapa harga pasarannya, Ya. terus bagaimana cara mengolahnya, terus teknis pemeliharaannya seperti apa, teknis panennya seperti apa. Kita mungkin banyak cerita di sana. Ya. Terus kemudian intinya yang paling mudah untuk di peternakan ini supaya profitnya tinggi, ya. Kita harus memperoleh sumber bahan dari daerah setempat. Nah, nantinya kan pas saat kita pelatihan nih, dia asal dari mana, terus di sana banyak apa saja, potensi daerahnya apa gitu ya. Nah, kita baca, terus kemudian kita formulasikan sesuai dengan potensi daerah tadi, gitu kan. Benar. Nah, jadi beternak teh teribet gitu teh Kang. Toh lamun cerita kus-kus pemerintah tongkat batu jadi tanaman namanya. Bukan lautan tapi kolam susu gitu kan. Bener. Aduh. Yang jadi masalah tuh setelah dia beternak, beranak pinak, tumbuh gitu ya. Sok bingung gimana ngejual. Sebab di ternak itu berhasil di beternaknya belum tentu berhasil secara umum. Betul, gitu ya Kak. Betul. Tapi bagaimana kita menjembatani si peternak ini punya jejaring baik untuk bahan baku, pembibitan, pasca panen. Betul. Jejaring itu harus kita buat. Betul. Jadi orang lain tuh kan kadang-kadang pas saat semangat beternak, pas jual hasil ternak Gak ada yang beli.
semangatnya jadi hilang kan tuh iya. kan. Betul, betul. Memang betul. kebanyakan kita ini banyak frustasinya di sana. Iya, iya, Pelatihan aja terus, iya, tapi jejaring nggak disiapin, iya. pasarnya nggak disiapin. Betul, betul. Intinya mah kita dalam pelatihan ini harus siapkan semuanya. Jadi orang yang baru beternak teh dibuat asik gitu tuh Iya, kan. iya. Miaranya asik, ngejualnya asik, Betul. membeli bahannya pun asik gitu Iya, ya. iya. Jadi semua asik Semua gitu. asik. Betul, betul. Jadi beternak itu adalah asik. Nah, Pers. Betul, betul. Ya jadi memang itu tadi ya kalau berbicara masalah market, dan ini mungkin juga perlu dukungan dari pemerintah juga ya, Iya. Kang ya, bahwa gimana caranya nanti bisa mengatur pasokan daging impor dengan memang yang pasokan dari dalam negeri yang bisa kita support gitu ya. Dan itu juga, nah itu juga bagian dari sebetulnya dengan di beberapa seminar kita dengan Bappenas dan Bappanas itu kekhawatirannya ketika nanti terjadi terjadi food crisis tadi kan. Iya. Nah, ketika biasa kita ngambil sapi impor dari Australia, kita biasa ngambil daging beku dari India. Ketika ya ini kan kemarin case-nya itu adalah ketika India menstop ekspor beras. Jadi ya ada beberapa negara yang terimpact nih, yang memang tadinya ketergantungan beras dari India nih, akhirnya agak sedikit terseok-seok kemarin. Nah, begitupun dengan sapi ya. Mungkin kalau nanti tiba-tiba ya kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi kita prepare the worst lah kan istilahnya. Jadi kalau misalkan nanti India dia nggak bisa ekspor daging, Australia tidak bisa ekspor sapinya lagi, kemudian Brazil tidak bisa ekspor daging. Nah, ini kan sebetulnya menjadi masalah nih buat kita. Makanya kita harus mempersiapkan itu gitu tadi ya Kang ya. Jadi memang kadang-kadang dengan adanya pasokan dari luar teh kita terlena gitu kan. Iya, iya. Kita produksi di sini mahal, Betul. sementara Masuk murah lagi ya. masuk murah. Sebetulnya mah lambat laun itu yang membunuh etos kerja kita gitunya. Betul. Frustasi lah kita sendiri frustasi dengan keadaan yang kita alami gitu kan. Ya cerita panen raya harga drop. Iya. Terus kemudian jadi keseimbangan itu terus saja terganggu gitunya. Memang hukum supply demand mah di ekonomi mah tidak bisa dirubah. Saat supply lebih banyak daripada demand ya pasti drop harga. Cuman ada regulasi yang harus menyelesaikan itu kan. Betul. Betul. Ya mungkin dulu cerita bahwa dolog itu bapernya ya, jadi pas saat beras harganya turunnya diambil Bulog ya. operasi pasar gitu, diambil. Tapi apapun itu akhirnya kadang-kadang kita bercerita bagaimana kita punya maslahat untuk lingkungan gitu kan. Jadi kalau misalnya hanya bercerita untung, kadang-kadang kita bisa untung tuh hasil menyiasati orang lain gitu kan. Nah kan kayaknya mah tidak bertolak belakang dengan apa yang diajarkan agama manapun ya kan ya. Iya, iya. Nah diyakini kalau misalnya kita apa yang kita lakukan adalah ibadah gitu kan. Kayaknya masalah itu teh hilang kan? Iya. Jadi saat ada permasalahan harga drop, kalau dengan jejaring yang kita harus buat, Iya. drop itu supply terlampau besar, kita harus carikan demand yang lain di daerah lain. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi bercerita integrated farming ini salah satunya kita bercerita bagaimana kita melihat kondisi global gitu kan. Kalau lebih di sini kita harus larikan kemana? Iya. Kalau kurang di mana kita Harus carikan ambil mana, dari ya. mana gitu. Itu gitu kan. Jadi kearifan itu yang membuat negeri kita bisa swasembada. Amin, insya Allah nih Kang. Selama kita tidak berpikir
seperti itu gitu ya. Tidak berpikir kita adalah solusi bagi keadaan. Selama itu pula cerita swasembada mah omong kosong, Kak. Jadi kita selalu dijadikan market bagi negara lain ya. Betul. Jadi kita nanti dididik untuk menjadi negara konsumtif jadinya ya Kang, Iya, bukan negara produktif Kang. Terus kadang gini, Kang, ada pemeo di negeri kita mah lah, bukan cerita negeri lah, kita sendirilah yang jadi stakeholder, yang jadi Bagian pelaku dari ya. players ya. Kita mungkin cerita pas saat pasokan dari Australia banyak, terus kondisi negeri kita sepi. Sejujurnya Kang, setelah pasca COVID kemarin, itu kan banyak sektor ekonomi yang nggak jalan nih. Iya. Dan sebab semuanya ini di dunia ini, hukum alamnya, segala sesuatu itu bisa tumbuh itu karena ada pergerakan kan? Iya. Kalau seperti kemarin ada WFH, ada segala macam, banyak sektor-sektor yang nggak tumbuh gitu. Betul. Itu akhirnya kita menghabiskan devisa kita untuk memenuhi kebutuhan kita, yang mungkin devisa ini larinya entah keluar Iya. atau masuk ke golongan tertentu gitu Kang. Iya. Jadi cipratan spread efeknya nggak kita rasakan. Iya. Sekarang saya ngelihat di berbagai, kalau saya ngelihat macet itu bukan masalah, saya pikir mah. Saya ngelihat macet itu kegiatan pasti tumbuh. Betul. Terus kemudian kebutuhan pasti ada. Nah, kita kalau lihat macet, Jakarta macet, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah. Bandung macet, alhamdulillah gitu. Berarti kan Ekonomi tumbuh ya. Kegiatan tumbuh. Beda halnya pas saat WFH, semua jadi lowong gitu. Kan kita mau tidak mau makan tabungan. Betul. Atau kalau misalnya nggak ada tabungan, berarti pegadaian yang lebih gede. Ya, kalau cerita-cerita pas saat COVID ini, pas saat muncul COVID, Ya. Kayaknya pegadaian yang ini ya. Yang sumber dana solusi. Sumber solusi kita. Sumber solusi semua. Ini menarik nih teman-teman Goopers ya. Jadi obrolan kita kali ini cukup menarik. Kita membahas ekonomi global sampai dengan kita tarik nih bagaimana detail dari produksi di peternakan itu sendiri gitu. Yang nanti mungkin ya ke depan kita ada program bootcamp ya, kita akan bongkar semuanya di situ, kita akan bedah semua di situ, kita akan berikan materi bagaimana cara beternak yang baik ya. Kadang-kadang kan ini dari sudut pandang orang kan berbeda-beda. Nah, kita coba ramukan itu dalam satu bentuk program nantinya di bootcamp Gupo. Nah, terakhir nih, Kang. Kan sekarang ini kan lagi marak ya teknologi nih sekarang. Tadi berbicara masalah gimana teknologi bisa merubah habit ya. Iya. Nah, di dunia peternakan ini kan peran teknologi sebetulnya sejauh apa nih? Iya. Kang, takut haus. Ini ada sponsor nih, teh putih nih. Siap. Kita minum dulu ya. Ya, silakan. Saya lupa nawarin nih. Iya tuh. Kang Fauji. Ini saya minum yang ini aja nih. Aduh. Ini teh hasil dari sini. Oh, ya. Alhamdulillah. Bismillah. Saya minum sponsor ya. Nah, Pucuk hari. teh pucuk. Ini juga ada sponsor nih, Pak Arya nih. Sampurnamia. Siap. Oke. Peran teknologi, Kang. Kang sekarang teh lagi musim bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kalau dulu mah orang pemenuhan kebutuhan teh, mau berangkat kemana-mana
kita harus cari ke jalan yang ada akses angkotnya kan. Betul. Nah, ada akses busnya ke terminal. Ya. Cari ojek ke pangkalan ojek. Dengan apa? Dengan sekarang ada teknologi HP, terus kemudian aplikasi dan lain sebagainya lah Kang. Itu kayaknya mah kita dimudahkan. Dimudahkan ya. Sampai kencek kasarnya mah di Golodog imah bisa naik langsung gitu tadi. Nah, mau beli barang dari luar negeri besok tinggal sampai ke depan rumah gitu kan. Gitu. Pertanian, peternakan itu pun harus mengadopsi teknologi ini. Ya. Wajib eta hukumna Kang. Orang mungkin kita punya grup WhatsApp lain dengan seukur menyapa, ngirim gambar, ngirim meme dan lain sebagainya. Apa susahnya kita nge-broadcast ke grup WhatsApp potensi yang kita miliki gitu kan. Iya, Yang paling betul. gampang mah itu gitu. Betul, betul. Misalnya kalau misalnya tanggung ngirim nih, kita buatkan misalnya akhir minggu saya mau jual kangkung gitu. Akhir minggu saya mau jual daging Ya, domba. Kan nggak mungkin orang beli daging domba sementara kita punya domba hidup teh misalnya 50 kilo. Orang butuh sekilo teh mungkin. Tapi di list gitunya kita cerita seminggu sekali jualannya mungkin saja laku seekor. betul. Siapa yang butuh kepalanya, siapa butuh Iya. kakinya. Iya. Terus kemudian daging apa dan lain sebagainya. Dibuat marketplace dalam grup WhatsApp ya. Itu Nah. dimulai dari hal yang terkecil ya Kang Yang ya. terkecil. Yang penting memboga niat lah. Iya, iya. Dan itu menjadi mungkin sekali dua kali mah apa ya namanya belum terbiasa orang. Tapi setelah misalnya udah 10 kali ke atas mah Rata-rata terbiasa. jadi solusi gini Wah, gitu jadi saja. solusi. Betul, betul. Misalnya di grup WhatsApp alumni SMA nah apa gitu. Dan itu beberapa orang sudah Menjalankan jalan. hal itu ya. Jalan. Kayak gini. Saya punya anak fresh graduate nih dari kebetulan saya tinggal di Jatinangor kan. Ada mahasiswa peternakan Unpad. Udah jenuh nih ngirim-ngirim ramaran kan. Cek saya teh punya daging cek saya teh. Tiap malam teman saya motong 1 ekor. Coba di broadcast gitu. Dia punya sistem tersendiri gitu kan. Dia buat entah gimana caranya. Jadi tiap anak mahasiswa yang lewat tertentu langsung connect ke nomor WA-nya dia kan. Oh, iya, iya, iya. Itu WhatsApp official untuk yang itu ya. Untuk yang jualan tuh ada Nah, memang ada fitur itu. Ada fitur itu, kemudian dia cerita di grup di WA-nya dia tuh dia menyediakan daging sapi dan alat masaknya. Oh, jadi itu untuk itu ya, untuk arisan ya. Kalau arisan ada perkumpulan keluarga, jadi dia bisa jualan, bisa masak barbekyuan lah ya Nah, di situ gitu ya. kan. Dia siapin saya ngelihat di tempat apa di tempat kosannya tuh dia Iya. tuh ada alat-alat masak, ada areng, Iya, ada alat iya. bakarnya, ada tusukan sate. Ya alhamdulillah dia pas saat momen-momen tertentu akhir minggu Aku ya itu tuh memang langsung naik permintaan. betul, betul. Dan sistemnya juga yang belanja tuh ternyata tidak hanya 1-2 kilo, ada 3 kilo, terus berikut dengan peralatannya. Dia jual paketan gitu Kang. Dan saya lihat juga kalau pas penerimaan kemarin ya kayak Unpad Kang, Unpadnya aja udah 7.000. Ini teh seangkatan. Seangkatan ya. Berarti kan kalau misalnya yang ngumpul di sana terus kemudian pada kos di sana gitu kan. Di broadcast kan 7.000 satu angkatan gitu kan. Masa nggak nyantol di JJ acan di sana kitunya. Alhamdulillah itu teh 2 kintal mah habis kan. Alhamdulillah. Dengan berbagai macam varian gitu ini dia sisipkan ada daging, ada lemak dan lain sebagainya dengan cara dia lah Kang. Dan memang
itu juga tidak ujug-ujug, Kang. Itu yang Ada tadi, proses ada gitu. proses. Nah, itu Goopers. Jadi memang kalau kita lihat kan jangan melihat suatu orang sukses itu dari titik yang sudah suksesnya, tapi lihat ke belakang gimana cara berprosesnya orang tersebut untuk menjadi sukses ya. Kadang-kadang kan kita cuman melihat, kadang-kadang ya kalau yang lagi viral kan sekarang orang-orang pada flexing ya kan. Ah, Orang tuh kan hanya melihat dari satu sisi ya, sehingga dia berpikir pragmatis, saya pengen usaha karena saya mau cepat kaya gitu. Apalagi sekarang saya mau menjadi YouTuber terkenal tuh instan gitu. Nah, kalau lihat kan sekarang kan YouTuber yang saya lihat tuh David Gadgetin ya, terus Atta Halilintar dan lain sebagainya itu kan dari awal tuh mereka ngebangun dari awal. bangun dari awal. Nah, itu memang yang perlu dicontoh nih. Bagaimana caranya teman-teman yang saat ini masuk di generasi milenial atau di bawah itu, ya kita nggak ada yang instan gitu ya. Betul. Kun fayakun itu hanya milik Allah ya. Begitu. Tapi memang kita harus belajar, harus mau berkorban, kemudian kita nikmati prosesnya sampai nanti akhirnya kita bisa menuai gitu ya, dengan hasil yang sesuai apa yang kita tanam itu yang akan kita petik ya, Kang ya. Ya, balik lagi teknologi satu sisi potensi, sisi yang lain juga mungkin menjadi memudahkan berbagai macam akses baik buruk maupun yang baiknya, Kang. Betul. Ya, bagaimana kita menyikapi akhirnya, Kang. Ya, Terus kemudian juga teknologi mah keniscayaan lah. Tidak cerita orang itu sudah tua, masih muda. Kalau mau eksis ya terus. Kalau mau eksis terus berexercise gitu ya kan. betul. Terus mencoba. Terus gitu. mencoba. Nah, terus mencoba ini kita manusia yang punya sifat bisa meniru. Jadi hal tersebut itu bisa diatasi bagaimana kita menyikapi di dalam pergaulan kita gitu, Kang. Ngelihat potensi, ngelihat masalah, itu kan bagaimana jelinya kita melihat itu, kan. Ya. Kalau kita tidak jeli, akhirnya mah dunia hanya menyediakan kesulitan gitu, Kang. Betul. Nah, sebetulnya mah sulit dan tidak itu bagaimana kita mindset kita, kan. Ya, contoh kasus mah kalau cara pandang kita dengan sampah itu masalah, kan. Itu semua hanya jadi masalah. Tapi kalau sama pemulung Itu bisa jadi duit. botol itu potensi Betul. piuntungan gitu. Jadi akhirnya mah bagaimana mindset yang kita bangun gitu. Betul. Dan mindset itu memang butuh latihan, Butuh proses ya. proses. Butuh jam terbang lah istilahnya. Nah, yang paling mudah jam terbang itu bisa meningkat, skill bisa naik saat kita ada pelatihan, saat Betul. kita bergabung dengan orang-orang yang terbiasa melihat potensi masalah itu Jadi solusi. gitu. Wah, menarik Goopers pembicaraan kita di siang hari ini. Tentunya nanti ikuti terus ya di channel Gupo. Kita akan ada program pelatihan bootcamp untuk baik itu untuk pemula dan untuk yang sudah berpengalaman. Jadi tujuannya kita mencoba memberikan materi yang terkait dengan update dari ilmu-ilmu peternakan dan pertanian sampai nanti pada akhirnya kita bisa mencetak peternak yang andal, ya Kang ya. Kang, satu pesan buat Goopers. Apa Kang? Closing statement dari Kang Fauzi. Kalau closing tuh suka deg-degan soalnya harus berpisah, Kang. Sementara kita ngobrol kan ke rada ngeunaheun ieu nya. Jadi intinya kita jangan sakwa sangkat buruk terhadap masalah kita hadapi, tapi di balik masalah pasti ada jalan keluar, Kang. Siap. Dan itu kita menjadi manusia yang kuat,
yang humble, yang apa, yang kreatif. Begitu. Terima kasih sekali Kang Fauzi, ini obrolannya istilahnya muncak budak aya apa? Daging hungkul kan. Ayo, Nah, dah. isinya teh daging hungkul gitu. Tulangan. Ya. Tulangan. Hatur nuhun Kang Fauzi. Siap, Sampai terima ketemu kasih. lagi nanti di Non, Kang. diskusi kita di channel Gupo lainnya. Siap, terima kasih, Kang. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat Goopers. siang. Assalamualaikum.